beberapa waktu memang Malang menjadi bagian dari pilot project nasional yang untuk perumusan pokok pikiran tentang kebudayaan yang merupakan cikal bakal dari rumusan kebudayaan. Kemudian menjadikan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Kemudian akhirnya dari 35 tahun dalam proses perjalanannya undang-undang tentang kebudayaan baru disahkan atau diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 24 Mei 2017. Jadi 35 tahun baru 24 Mei. Kemudian rencananya itu rencana kebudayaan akhirnya disahkan oleh DPR dengan judul Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan 27 April 2017. Jadi ketika April Mei 1 bulan kemudian ketika ada rencana undang-undang dari yang dimasuk dalam DPR kemudian dijadikan undang-undang pemajuan kebudayaan itu ada kemudian 1 bulan. Tetapi prosesnya 35 tahun. Dan teman-teman ketika di Malang para budayawan, para seniman dan pelaku budaya yang ada di Malang karena Malang adalah bagian dari pilot project nasional yang memang ada di 5 wilayah kota besar ada di Indonesia, Malang, Jogja, Bandung, kemudian ada di bagian Kediri mungkin. Itu menjadikan pilot project yang menjadi acuan dari masing-masing wilayah, kemudian ini menjadi cikal bakal undang-undang nasional. Karena sungguh sangat susah Indonesia ini, khusus Nusantara ini, meracik, meramu kebudayaannya seperti apa yang didasarkan secara administrasi pemerintah. Dan negara mempunyai administrasi kenegaraan. Jadi ketika budaya kemudian tidak diakomodir atau tidak diadministrasikan, maka akan budaya itu adalah bagian yang ketika hilang kemudian dulu kayaknya jadinya kayaknya, padahal negara harus menginventarisir dari budaya-budaya ini. Jadi ini setelah sekian ratus tahun baru ada 2017 ini undang-undang tentang kebudayaan yang dinamakan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dan proses 35 tahun kemarin sampai hari ini adalah prosesnya. Mungkin proses 35 tahun ini bisa diartikan apakah ini proses nyun sewu tersendat atau proses macet atau bagaimana, itu bukan bagian dari hal, tapi yang penting sekarang sudah mulai ada undang-undang itu. Itu masih dalam bagian-bagian tertentu yang bentuk-bentuk pemajuan undang-undang tentang pemajuan kebudayaan. Karena undang-undang pemajuan kebudayaan itu banyak sekali tentang objek pemajuan kebudayaan. Tradisi lisan satu, kemudian ada manuskrip, terus kemudian ada adat tradisi, terus kemudian ada ritus dan situs, terus ada seni, ada bahasa, ada olahraga tradisional dan olahraga tradisional. Ini sebenarnya kompleks banget ketika kita menyampaikan tentang tradisi lisan. Tradisi lisan itu apa saja? Ketika negara tidak mengadministrasikan tentang tradisi lisan, maka ini akan menjadi sebuah kenangan atau hanya sebuah cerita. Padahal ini adalah sebuah negara hukum. Jadi selayaknya negara hukum ini memberikan sebuah perlindungan berdasarkan secara hukum. Dasar hukum bisa dijadikan acuan oleh para pelaku budaya. Jadi seperti manuskrip. Manuskrip ini adalah juga bagian dari proses peninggalan dari leluhur yang memang manuskrip ini adalah bentuk-bentuk yang diwariskan kepada kita. Terus naskah beserta informasi yang terkandung di dalamnya yang memiliki nilai budaya dan sejarah dan segala aturan lain seperti serat, hikayat dan kitab ini hendaknya dibukukan oleh negara. Jadi seperti ini ada negara-negara lain yang memang cenderung disiplin dalam administrasi.
kita masih belum untuk disiplin dalam administrasi secara negara. Jadi negara memang sepatutnya memberikan perlindungan secara hukum, memberikan administrasi secara hukum tentang budaya. Jadi anggaplah kita bersyukur karena tahun 2017 sudah muncul tentang undang-undang kebudayaan, walaupun itu masih dalam proses proses berjalannya. Sekarang masih perlu sinkron, perlu ada perjalanan waktu, ada penyesuaian antara berbagai pihak yang terkait di dalamnya, misalnya Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan, Pariwisata dan Kebudayaan, SKPD, Dirjen, dan para pelaku masyarakat budaya. Jadi ini semua harus sinkron karena kebijakan dari pemerintah ini harusnya satu langkah dari langkah ini kemudian ketemu. Bukan berarti kemudian ketika dibentuk sebuah undang-undang kemudian hanya diundang-undangkan saja. Namun undang-undang itu kiranya perlu menjadi bagian dasar dari para pelaku budaya. Jadi ketika undang-undang diundangkan pada proses untuk undang-undang pembentukan undang-undang prosesnya 35 tahun dan banyak melalui proses-proses dan kemudian di situ ada biaya makan waktu dan tenaga. Kemudian setelah jadi apakah digeletakkan begitu saja. Jadi ini juga perlu kita sebagai pelaku budaya menjaga, mensinkronkan hal itu, melaksanakan hal itu, dan pemerintah kiranya juga konsekuensi terhadap kebijakan yang diciptakan atau mungkin dibentukkan sebagai bentuk undang-undang ini. Inggih.